Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Strategi Belajar Matematika, kelas PSPMF 2020, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ebenezer Sinurat, Enda Primsa Beruginting, Maria Elizabeth Sinaga, dan saya sendiri Muhammad Aldi sebagai moderator, dan yang terakhir adalah Wanda Hafizah Harahap. Nah, kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pendidikan kontekstual dan pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang pendidikan kontekstual. Nah, pendekatan kontekstual memiliki definisi yaitu proses belajar mengajar dengan pembelajaran bermakna melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung. Siswa tidak dilatih untuk menghafal, sekedar mengetahui ataupun memahami, namun di pendekatan kontekstual ini, siswa dilatih untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan yang diberikan, sehingga pemahaman konsep siswa terbentuk. Maka dari itu, pendekatan kontekstual mengutamakan proses belajar daripada hasil. Nah, jadi pendidikan kontekstual ini, pendidik harus mampu menyusun strategi yang bervariatif dengan memberdayakan peserta didik dalam setiap kegiatan belajar. Dalam pendekatan kontekstual, pendidik lebih banyak berurusan dengan strategi dibandingkan memberikan sebuah informasi. Nah, jadi pendekatan kontekstual ini teman-teman sekalian, pendidik ataupun guru bertugas mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk merumuskan ataupun menemukan sesuatu yang baru bagi kelas yang dapat berupa pengetahuan, keterampilan dari hasil menemukan sendiri dan bukan dari apa yang guru sampaikan. Penggunaan pembelajaran kontekstual ini memiliki potensi ataupun kemampuan yang tidak hanya untuk mengembangkan ranah pengetahuan dan keterampilan proses, tetapi di pendekatan kontekstual ini untuk mengembangkan sikap, nilai, serta kreativitas siswa dalam memecahkan permasalahan yang terkait dengan kehidupan mereka. Nah, misalnya melalui pembelajaran kooperatif atau pembelajaran kerjasama, berdiskusi, sehingga juga mengembangkan keterampilan sosial atau social skill. Nah, selanjutnya ada kunci dasar pembelajaran kontekstual. Nah, di kunci dasar pembelajaran kontekstual ini ada 6. Yang pertama adalah pembelajaran bermakna. Dalam pembelajaran bermakna, pemahaman, relevansi, dan penilaian pribadi sangat terkait dengan kepentingan siswa di dalam mempelajari isi materi tersebut. Nah, pembelajaran dirasakan terkait dengan kehidupan nyata atau siswa mengerti manfaat akan pembelajaran tersebut jika mereka merasa berkepentingan untuk belajar demi kehidupan di masa mendatang. Nah, jadi pada pembelajaran bermakna ini lebih kepada manfaat untuk apa siswa tersebut belajar. Kalau misalkan siswa tersebut memiliki pemikiran bahwasannya belajar itu penting, maka mereka akan termotivasi untuk terus belajar karena untuk kepentingan mereka di masa yang mendatang. Nah, yang kedua adalah penerapan pengetahuan. Jika siswa telah memahami apa yang akan dipelajari, maka siswa akan dapat menerapkannya dalam tatanan kehidupan. Jadi pada penerapan pengetahuan ini lebih kepada pengaplikasian ataupun penerapan dari pengetahuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Misalkan siswa tersebut memahami konsep trigonometri. Nah, maka untuk pengaplikasiannya bagaimana seperti itu? Jadi pengaplikasian itu bisa dikatakan penerapan dari pengetahuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang ketiga adalah berpikir tingkat tinggi. Di sini siswa diminta untuk berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah atau HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, biasanya di soal-soal
yang akan diberikan oleh peserta didik ataupun guru lebih kepada soal HOTS, yang mana soal HOTS ini bertujuan untuk melatih siswa agar lebih berpikir kritis maupun berpikir logis. Yang keempat adalah kurikulum berdasarkan standar. Materi pengajaran berhubungan dengan suatu rentang dan beragam standar lokal ataupun nasional. Yang kelima adalah responsif terhadap budaya, di mana tenaga pendidik harus memahami dan menghormati nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan siswa, sesama rekan tenaga pendidik dan masyarakat tempat mereka mengajar. Nah, jadi berbagai macam budaya mempengaruhi pembelajaran. Budaya dan hubungan antar budaya mempengaruhi cara mengajar para tenaga pendidik. Nah, jadi budaya ataupun kebiasaan juga mempengaruhi nantinya cara guru mengajar. Dan yang terakhir yang keenam itu adalah penilaian responsif. Berbagai macam strategi penilaian digunakan untuk mengetahui hasil belajar sesungguhnya. Nah, jadi dalam proses pembelajaran biasanya guru ataupun tenaga pendidik memberikan evaluasi atau inquiry ini merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Arti dari inquiry sendiri adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa itu diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Yang ketiga ada bertanya atau questioning. Nah, bertanya ini merupakan cerminan dalam kondisi berpikir seseorang. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru nih untuk dapat mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, kegiatan bertanya dimaksudkan untuk menggali informasi, mengomunikasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui. Selanjutnya yang keempat ada masyarakat belajar atau learner community. Nah, pada komponen yang keempat ini kita menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual di dalam kelas. Guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang anggotanya itu heterogen. Selanjutnya yang kelima ada pemodelan atau modeling. Nah, pemodelan sendiri itu merupakan proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Yang keenam ada refleksi atau reflection, di mana refleksi ini adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan ketika pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah penilaian autentik, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan authentic assessment, di mana penilaian autentik ini adalah upaya nih untuk dapat mengumpulkan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Data dikumpulkan dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat siswa sedang melakukan proses pembelajaran. Nah, itu dia ada 7 komponen-komponen dari CTL. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Maria Elizabeth Sinaga akan menjelaskan manfaat pendekatan kontekstual bagi peserta didik, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir secara kritis, logis, dan sistematis. Yang kedua, pemahaman yang diperoleh peserta didik bisa bertahan lebih lama karena memahami dengan menerapkan. Yang ketiga, peserta didik bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas peserta didik berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekitar yang disesuaikan dengan keilmuan yang didapatkan. Kemudian saya akan menjelaskan pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI. Adapun prinsip-prinsip dasar RME atau PMRI. RME dikembangkan oleh Prudential Institute Belanda dan koleganya JOWA oleh Prudental pada tahun 1977. Menurutnya, matematika harus dihubungkan dengan kenyataan, berada dekat dengan peserta didik, dan relevan dengan kehidupan masyarakat agar memiliki nilai manusiawi. Pandangannya menekankan bahwa materi-materi matematika harus dapat ditransmisikan sebagai aktivitas manusia. Pendidikan seharusnya memberikan kesempatan siswa untuk relevant atau menemukan atau menciptakan
matematika melalui praktek atau doing it. Dengan demikian, dalam pendidikan matematika, matematika seharusnya tidak sebagai sistem yang tertutup, tetapi sebagai suatu aktivitas dalam proses permatematikan. Trevor Dalembron, website Prudential Institute, merumuskan dua tipe proses permatematikan, yaitu permatematikan horizontal dan vertikal. Permatematikan horizontal adalah siswa dengan pengetahuan yang dimilikinya atau mathematical tools dapat mengorganisasikan dan memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan permatematikan vertikal adalah proses reorganisasi dalam sistem matematika itu sendiri. Sebagai contoh, mencari cara singkat, menemukan hubungan antara konsep-konsep dan strategi-strategi, dan kemudian menerapkan strategi-strategi itu. Sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, saya Ebenezer Sinurat ingin menjelaskan materi tentang pengertian pendekatan realistik dan pendekatan mekanistik. Pendekatan mekanistik merupakan pendekatan pembelajaran matematika yang lebih menekankan pada latihan dan penghafalan rumus. Proses matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal tidak tampak, sedangkan pendekatan realistik merupakan pendekatan pembelajaran matematika yang menyeimbangkan matematisasi horizontal dengan vertikal. Ada prinsip-prinsip PMRI. PMRI mempunyai 3 prinsip kunci, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Guide Reinvention atau menemukan kembali. Prinsip PMRI yang pertama adalah menemukan kembali secara terbimbing konsep-konsep matematika melalui matematisasi secara progresif. Di sini siswa harus diberi kesempatan untuk mengalami proses yang sama, sebagaimana konsep-konsep matematika ditemukan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendorong atau mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat membangun sendiri pengetahuan yang akan diperolehnya. Penemuan kembali dapat dilakukan dengan pemberian suatu masalah konstekstual yang mempunyai solusi tidak tunggal. Kegiatan selanjutnya adalah matematisasi prosedur permasalahan dan perancangan rute belajar, sehingga siswa menemukan sendiri konsep matematika yang akan dipelajarinya. Yang kedua ada didaktikal fenomenologi atau fenomenologi didaktik. Berdasarkan prinsip fenomenologi didaktik ini, pemilihan permasalahan konseptual yang digunakan dalam pembelajaran PMRI didasarkan atas 2 alasan, yaitu yang pertama untuk mengungkapkan sebagai macam aplikasi suatu topik harus diantisipasi dalam pembelajaran, dan yang kedua itu mempertimbangkan kepantasan suatu permasalahan konseptual digunakan sebagai poin-poin untuk suatu proses matematisasi progresif. Dan yang ketiga yaitu self-developed models atau model yang dikembangkan sendiri. Nah, pada prinsip ini, model yang dibangun berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan, informasi, dan formal dalam matematika. Siswa diberi kebebasan membangun sendiri model matematika pada penyelesaian masalah konseptual yang diberikan. Hal tersebut tentunya mengarah pada munculnya berbagai macam model yang dibangun oleh siswa. Model-model tersebut diharapkan pada akhirnya mengarah pada bentuk matematika formal setelah melalui proses matematisasi. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya karakteristik PMRI. PMRI memiliki 5 karakteristik antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama menggunakan konteks.
Pembelajaran diawali dengan penggunaan masalah nyata. Masalah nyata yang dimaksud bukan hanya berarti konkret, tetapi dapat juga sesuatu yang dapat dibayangkan oleh siswa. Jadi, pembelajaran berlangsung dengan membuat hubungan sesuatu yang dipahami oleh siswa dengan sesuatu yang akan dipelajarinya. Nah, yang kedua ada penggunaan model. Model yang digunakan siswa dalam proses pembelajaran dapat berupa model dari situasi yang diberikan atau model yang dikembangkan oleh siswa itu sendiri. Model tersebut digunakan sebagai jembatan dari pengetahuan matematika informal ke matematika formal. Yang ketiga, menggunakan kontribusi siswa. Siswa diharapkan mengembangkan dan menemukan sendiri strategi penyelesaian masalah dengan cara mereka sendiri yang mengarah pada pengkonstruksian produser penyelesaian masalah. Di sini, guru dapat membimbing siswa untuk menemukan konsep formal. Nah, yang keempat, ada interaktivitas. Pembelajaran berlangsung secara interaktif yang didominasi oleh aktivitas siswa. Interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, serta siswa dengan perangkat pembelajaran merupakan hal yang penting dalam PMRI. Proses belajar mengajar berlangsung secara interaktif dan siswa menjadi fokus dari semua aktivitas di kelas. Kondisi ini mengubah otoritas guru yang semula sebagai satu-satunya pusat dan sumber pengetahuan menjadi seorang pembimbing dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir, terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya. Hal yang penting dalam PMRI adalah jalinan antar unit dalam matematika. Struktur dan konsep dalam matematika saling terkait. Pembelajaran matematika menjadi lebih efektif karena keterkaitan antara struktur dan konsepnya. Oleh karena itu, jalinan antar unit memudahkan siswa untuk menyelesaikan masalah.